Biar aku pinter, akhirnya ada lowongan kerja di salah satu stasiun TV swasta. Nomor 1 waktu itu di 2010. 2010 itu nomor 1. Oh, Nomor TV 1. swasta, iya. Nomor 1 akhirnya masuk pun itu nggak interview pada umumnya. Jadi masuk tuh disuruh joget, disuruh bikin cerita drama. Timnya bubarin, gitu kan dibubarin. Tim bubar, terus hostnya juga say sorry, kita nggak bisa berlanjut. Sampai pulang kampung ngomong kan. Jadi bulan puasa itu sebulan kita nggak ngapa-ngapain. Dari tadinya punya kerjaan sampai nggak punya kerjaan. Dia dari kecil tuh karena ayahnya main motor racing kan ya. Dia bisa bawa motor kopling. Kuliah dia naik Suzuki Satria tuh. Yang kopling. Itu paling hits tuh zaman. Nah, aku kan nggak boleh dong. Nggak bisa. Gengsi dong. Mau deketin cewek. Doang mereka. Hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang kayaknya dia content creator juga, konsultan juga. Cuman nggak tahu ya aku dia konsultan apa ya. Entah konsultan bisnis kah atau apa aja aku nggak tahu. Nah makanya hari ini kita mau ajak ngobrol banyak dan pokoknya bakal seru lah. Ini dia bintang tamunya. Loh, mana bintang tamu kita? Gimana nih? Udah opening ya aku. Misi. Bang, cari siapa bang? Ada orang bang di sini. Mata keren ya? Mata keren. Abang siapa? Aku tadi habis ngelamar, terus lolos. Katanya jadi hostnya. Nah, posisi host sebelah mana ya? Host kan? Host aku sini. Ya aku di situ lah. Aku di situ. Kau sini. Gitu. Kayak mana nih? Oh salah ya? Ini lah. Abang ini di bintang tamu kita bang Andreas Sitohang. Ricardo Andreas. Iya betul. Ricardo. Abang Ricardo ini Andreas Sitohang. Masih ada keluarga dengan Ricardo Salampesi bang? Pemain bola? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Atau Ricardo gitu. Bangku, menyala bangku. Menyala. Sehat bang. Menyala terus. Mantap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi dari rumah langsung ke sini. Dari rumah. Kebetulan rumah tuh di belakang. Belakang mana bang? Belakang mana? Belakang Bintara. Oh jadi, Bintara. Lewat jalan-jalan kampung kan. Kalau Bintara tuh masuknya Bekasi ya? Bekasi. Perbatasan Bekasi sama Jakarta Timur. Cuman pinggiran juga. Kita anak kampung lah. Anak kampung, anak pinggiran ya. Anak pinggiran. Tapi tetap menyala lah. Menyala terus. Mana nih kameranya nih? Ini kamera 1, 2, 3 ini kamera sama bang. Oh jadi tadi abang melamar. Jadi lamar apa lah bang? Jangan main-main lah. Iya, jadi aku datang itu tadi kecepatan. Oke. Jadi aku emang sangat menghargai waktu. Begitu sangat menghargainya, lepas sarapan antar anak langsung meluncur kan. Nggak terasa 2 jam sebelum aku datang tadi. Di bawah. Itu di bawah pada makan. Lagi pada sarapan, guru-gurunya aku datang kan. Bapak mau nyari siapa? Aku mau ngelamar di sini gitu kan. Bingung dia. Lamar apa kan? Lamar apa? Oh nanti Pak jam 1 katanya. Oh ya udah aku duduk sini aja. Oh ya udah duduk aja. Gitu. Jadi kirain karena kalau lamar host gawat juga nih. Awak baru bang di sini bang. Nanti kalau digantikan host gimana nih? Awalnya baru udah digantikan. Secara kan siapa yang nggak kenal Bang Ricardo? Aduh. Enggak lah, aku masih baru juga. Oh baru. Bang ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih bang. Boleh. Nggak apa-apa ya bang semua. Karena aku orang kepoan bang mau banyak tanya. Cuma gitu. Sebelumnya maksudnya ke Dongan BK juga untuk tahu lebih dalam siapa sih Bang Ricardo ini. Oke. Ya kan. Kalau abang lahir udah di mana? Di Jakarta sih? Aku lahir di Bekasi. Oh sama anak Bekasi kita pas lagi loh. Menyala Bekasi bangku. Okay. Bekasi Pride. Abang dulu Bekasi. Bekasi. Oh iya. Abang berapa bersaudara bang? Aku 4 bersaudara. 4. Abang anak kedua? Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Cowok semua. Adikku kembar. Oh udah kembar. Kembar. Oh menyala. Iya jadi dulu tuh namanya keluarga Batak ya. Iya. Pengennya kalau nggak pengacara ya ekonomi gitu kan. Tapi ini sekarang 4-4-nya di entertain. Oh, malah nggak ada orang-orang hukum apa segala macam nggak ya? Nggak ada. Cuman memang dulu dituntut kau kuliah hukum lah atau kau kuliah di ekonomi lah. Ya, pasti. Orang tua dulu kan. Ya. Cuman namanya hati nggak di situ ya sudah. Aku nggak mau, sempat berontak dulu kan. Pelik banget dulu tuh, tapi masih seru nih kan. Jadi dulu tuh aku bilang lah nggak lulus. Jadi pas kau daftar tuh di universitas untuk akuntansi gitu kan.
udah daftar nih, tapi gue sengaja nggak lulus. Ya sorry ya mak. Sorry mak. Abang sengaja nggak lulus? Aku sengaja nggak lulus supaya aku bisa ambil di jalur entertain broadcasting. Oh broadcasting. Tapi yang disuruh mamaku itu jurusan ekonomi. Oh Ekonomi, akuntansi ataupun hukum, pilihlah. Nah yang itu nak, karena background orang tua itu pegawai negeri. Nyokap pegawai negeri. Kalau bapak itu kerja swasta. Tapi mama sih yang dulu pengen banget di ekonomi atau hukum. Tapi maksudnya dari 4 bersaudara ini ada perempuannya atau laki semua? Laki semua. Laki semua. Jadi kalau masa kecil tuh laki sering-sering kali bertumbuh atau enggak juga? Secara kan laki-laki semua kan? Kira ada. Jangan kan bertumbuh. Pernah aku tendang hidung abangku. Oh iya. Jadi aku sama abangku tuh beda setahun. Tapi aku sama adekku beda 5 tahun. Nah adekku ini kembar. Oh ini kembar ini yang beda 5 tahun ini? Iya. Kembar. Aku sama abangku dulu bestie banget, Sohib. Jadi tapi tendang hidungnya gimana? Iya, main bola. Oh, main bola. Laki bola. Biasa laki ya. Laki. Main bola bareng, dulu main PlayStation bareng. Terus belajar mobil bareng. Oh, oke. Kayak gitu, apa-apa bareng. Sampai akhirnya sempat dia dikorbanin juga. Namanya anak pertama kan. Jadi kayak, "Nak, kau kuliah akuntansi di antara kalian berdua gitu." Kau aja lah. Malah gitu ya? Iya, gitu. Aku sengaja nggak lulus. Karena aku bilang tadi kan, kau yang lulus. Akhirnya abangku yang lulus. Oh iya bener ya? Iya, dia lulus di akuntansi di YAI. Oh iya. Lulusan YAI, sarjana. Cuman setelah lulus, dia di jalur konten kreator juga. Oh di konten kreator juga. Cuman dia yang tanpa muka lah. Jadi kayak remake film. Oh remake film. Tapi emang maksudnya basicnya abang dari kecil emang suka ke arah sana apa? Apa ya, kecil tuh apa aja dicoba. Cuman yang bikin tertarik adalah aku tuh nggak suka baca. Oh nggak suka baca? Nggak suka baca, tapi sukanya nonton. Gitu, nonton sampai akhirnya daripada aku nonton terus, mending aku bikin. Kayak gitu. Aku nonton film, nonton konten-konten di YouTube, penasaran tinggi kan? Akhirnya bikinlah konten pertama waktu itu kan sama abang. Tapi nggak oke karena waktu itu digital belum begitu bagus ini lah, ya. 2010. Sampai akhirnya gimana caranya biar gua tuh pinter. Biar aku pinter, akhirnya ada lowongan kerja di salah satu stasiun TV swasta. Nomor 1 waktu itu di 2010. 2010 itu nomor 1. Oh, nomor 1. Nomor 1 akhirnya masuk pun itu nggak interview pada umumnya. Jadi masuk tuh disuruh joget, disuruh bikin cerita drama. Suruh nge-host enggak? Enggak. Oh, enggak sama saya. Enggak ya. Disuruh naik meja waktu itu sama Wisnu Tama. Oh, Pak Wisnu Tama ya. Iya. Jadi emang suka yang out of the box, emang suka gila aja. Suka gila ya. Udahlah. Berarti itu abang mulai 2000 aku kuliah 2005. 2005, oke. 2005 lulus 2010. Nah, bikinlah konten pertama itu 2010. Bikin konten pertama sama abang tuh. Itu tentang apa, Bang? Itu tentang bola. Oh, bola. Jadi waktu itu cerita tentang judi bola. Oh. Bahaya, guys. Lu langsung main judi. Main kali abang ini, Bang. Mentel. Tapi di VO aja. Oh, di VO. Di VO gitu kan. Cuman karena kayaknya ilmu gue tuh belum cukup. Aku bilang ke abangku lah. Ya udah, lo cari ilmu sana. Ya udah, aku cari. Freelance, sempat freelance jadi asisten sutradara juga. Jadi asrada, terus jadi properti juga pernah. Pokoknya semua latar belakang dunia entertain aku cobain. Jadi PU pun pernah. Oh gitu, tapi maksudnya abang nggak pernah merasakan maksudnya yang kerja benar-benar formal gitu, orang-orang kantoran itu nggak ya? Sebulan doang. Sebulan doang. Itu di bidang apa maksudnya? Waktu itu ngikut sama pacar yang sekarang jadi istri. Waduh. Menyala kakakku. Jadi padi kakakku. Jadi apa waktu itu kita ya? CS. Iya, jadi CS. Call center. Call center kan kita cuma dengar suara kayaknya. Oh, suara. Jadi call center di institusi pendidikan ya. Jadi call center berapa bulan? Paling sebulan 2 bulan. Oh, nggak betah. Emang nggak di situ kali. Iya. Bukan passion kali ya. Bukan passion. Akhirnya ya udah ikut temen sana sini, sempat jadi PU, jadi kameramen pernah, jadi lighting pernah. Pokoknya semua cobain deh sampai akhirnya nyoba di perusahaan TV swasta itu. Oh. Masuklah tuh tiba-tiba masuk. Itu sama yang di casting itu, Pak? Bukan, beda.
Beda. Ya, sama. Oh, itu dia? Iya, jadi jalur masuknya tuh aku pikir interview pada umumnya kan. Tapi ternyata dipanggil, disuruh bikin cerita, disuruh sandiwara, disuruh naik ke atas meja. Naik ke atas meja kami, bikin kelompok naik ke atas meja kan. Akhirnya coba lo ceritain latar belakang lo tapi pakai suatu pengadeganan. Oh, pakai adegan iya, gitu ya. Pakai adegan. Akhirnya ada yang jadi bos, ada yang jadi anak buah, ada yang jadi OB, ada yang jadi ini gitu. Di atas meja. Di atas meja benar. Mereka tuh meeting sampai tengah malam sampai subuh. Jadi kita menghibur mereka. Oh gitu. Gitu. Cuman asik sih. Asik ya? Asik. Dari jam 10 pagi dipanggilnya jam 12 malam. Interview macam apa ini? Tapi kan masuk lah ke situ kan? Masuk. Berapa lama Bang kerja di situ ya sampai tahun kemarin ya? Sampai 2022, 12 tahun lah. Wah itu baru karena sesuai passion ya. Sesuai passion. Nggak sebulan doang ya. Tapi maksudnya kalau orang-orang yang kerja maksudnya di apa kita bilang bidang kreatif kali ya? Bidang kreatif ya. Nah, itu maksudnya ada tingkat kesulitan nggak sih Bang? Maksudnya kan kita kan harus ide tuh harus jalan terus gitu kan? Itu setelah saya pahami ya. Jadi ide itu ujung-ujungnya adalah jualan. Oh, oke. Sales. Jadi gue tuh di sana jualan program. Oh, gitu. Awalnya kan pas masuk ya belajar teknis, belajar yang inilah ya, produksi, belajar konten basic ya. Tapi lama-lama kan level juga naik. Dari tadinya production assistant, terus associate producer, senior kreatif, sampai jadi produser juga. Sampai punya banyak program. Gitu. Nah, tapi maksudnya sorry Bang, aku potong. Maksudnya untuk mengeluarkan ide itu ada nggak sih inspirasi Abang atau selama maksudnya di samping Abang belajar pasti belajar gitu kan? Ada nggak tapi selama 12 tahun gitu ada nggak inspirasi seorang Bang Ricardo? Inspirasi apa ya? Inspirasi tuh kadang kita cari jauh, ya kan? Kadang kita brainstorming, kadang kita mikir sampai butek ya ini teman-teman kreatif. Tapi ternyata ide itu keluar dengan sendirinya. Oh, ada ini menarik nih. Jadi saya sebutin nggak ya programnya? Sebutin aja. Boleh sebutin ya? Sebutin ya. Kalian pasti pada dengar program Katakan Putus. Oh iya, tahu aku pasti ya. Aku nonton itu. Proses pencarian idenya itu hampir sebulan. Oke. Nah, ide itu muncul, jadi nggak ada ide di dunia ini yang original, nggak ada. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena ide original, jadi sama aja kayak, kita belajar not lagu A, B, C, D, E, F, G, E, B, C, D, E, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do kan? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pasti akan balik lagi ke Do. Dari Do ke Do gitu kan. Begitu pula dengan ide. Oke. Nah, sempat tuh nyari lama udah sebulan nggak ketemu-ketemu, akhirnya salah satu kreatif ada nyeletuk kan. Dulu pernah ada program berjaya, namanya Katakan Cinta. Kenapa kita nggak bikin Katakan Putus aja? Langsung nyambung men, terus masuk langsung Katakan Putus kan? Masuk gitu kan. Oh iya benar juga. Jadi proses percintaan itu selain lo ngomong mengatakan cinta sulitnya adalah sulitnya kan mengatakan putus. Bener nggak? Oh iya. Aku pun mengalami itu. Pasti kalian mengalami semua kan? Nah terus Bang? Jadi itu langsung tuh udah berbulan-bulan brainstorming. Pada saat itu saya juga atasan saya langsung approval. Jadi kreatif saya itu approve deh idenya deh. Nah dari approve ide itu, jadi ide paling ide paling brilian itu adalah ide paling jujur. Oh, ide paling jujur. Ya, kenapa? Karena lo mikirin ide tuh nggak yang complicated gitu. Nanti kesini. Kan pernah kalau tim anak-anak kreatif tuh mikir, gua kesini mentok, gua kesini mentok. Pasti. Tapi kalau udah denger, gua mau bikin ini, terus ngalir, udah itu eksekusi. Enak itu juga ngejalanin kita juga. Enak juga. Kan gampang kan. Dulu orang nyatain cinta. Sekarang orang mau bilang putus, sulit. Kita tarik lagi. Dari zaman nenek moyang kita, semua pernah ngatain putus. Semua pernah menyatakan putus kan. Betul. Even yang sekarang pun tinggal kita ikatin sama tren. Kayak gitu. Apa sih tren zaman sekarang ngomong putus? Oh depan orang-orang dipermaluin. Oh di media sosial. Aku mau putus sama kamu. Banyak banget aspeknya. Nah itulah yang menjadikan program dan puji Tuhannya sampai 5 tahun.
Ya panjang itu, karena aku juga ya sempat ngikutin juga itu Katakan Jadi. Putus. Tapi gemes juga aku nontonnya. Anjir cowok ini gitu kan. Nah itu. Gemes aku bang nontonnya. Iya gitu. Dulu Otaknya itu otaknya. enggak dulu hostnya si itu kan. Komo, Ricky Komo. Ya itu gemes sekali aku nontonnya. Katakan Putus ini. Itu proses panjang lagi bang. Jadi setelah kita ketemu ide adalah gimana caranya ide tersebut tuh dieksekusi ataupun diimplementasikan. Ya. Kan faktornya banyak ya. Nggak cuma ngomong gue mau punya ide bikin apa nih, misalkan bata keren gitu kan. Gimana sih caranya mengimplementasikannya? Oke, gue cari, begitu ketemu konten besarannya, gue cari nih siapa yang bisa menyalurkan konten tersebut. Waktu itu Katakan Putus ya udah, gue perlu host yang keras Oke. dengan latar belakangnya dia preman beneran dan juga dia apa adanya. Jadi proses castingnya itu sebulan 2 bulan. Oh, lama juga. Ya, datang host baru, datang host yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Oh iya. Semuanya Udah kesinggir. dicobain lah semua ya. Cobain semuanya karena semuanya acting Oh, gitu. Gue perlu yang emang benar-benar dari hati. Jadi penyampaiannya nanti ke penonton di rumah, kan tadi gemes kan? Iya, ya. Kesel juga. Wah, bergetar kan. Iya, jadi masuklah konsep based on true event atau based on true story. Oke. Gitu. Iya. Ketemulah si Komo, lo apa mau dulu mau? Dulu gue tuh preman. Terus ditarik lah, casting sana sini begini-gini. Cara logatnya, cara ngomongnya juga ngebela cewek. Iya, Ini iya. yang gue perlu nih masuk. Masuk dapet, nyampe ke penonton. Nyampe ke penonton. Gemes kan? Gemes. Aku lah salah satunya penonton dari penonton banyak. Aku yang gemes itu. Atau lima berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sempat jadi 5 tahun naik darah, guys. 2017 tuh ajang pertelevisian namanya apa ya lupa. Iya, pokoknya jadi program favorit reality show terbaik. Oh, reality show terbaik. Iya, dapat itu. 2017. Jadi program itu juga yang menghantarkan saya jadi best employee 2017. Wih, keren banget. Ngantuk tepuk tangan dong. Ngantuk nih. Oh, Bang, tapi kalau seru nih kalau ngomong sama orang emang agak serius, cuman seru aja gitu. Bang, kalau cair. Bang, sebenarnya nih kalau orang seperti maksudnya kita kerja dalam bidang yang orang-orang kreatif itu, bisa nggak sih kita individual? Nah, apa harus teamwork kah atau? Nah, ini juga salah satu rahasia ya. Iya. Karena kita kerja sendiri, lalu jadi dokter aja. Oh. Lu mau kerja sendiri jadi profesor aja. Kan sendiri kan. Tapi kalau misalkan itu besar impact-nya, terus kerja entertain, ya tim. Jadi katakanlah gini, dulu tuh produser dikatakan putus, saya pertama, terus ada produser kedua, ketiga. Terus juga ada saya minta kreatif ada 5. Terus PA ada 5 juga. Cara menyatukan semuanya adalah dengan rasa sakit hati. Sakit hati malah. Iya, rasa sakit hati itu sakit hati sama percintaan. Jadi kalau kita brainstorming tuh yang dibahas adalah pacar, yang dibahas adalah mantan, yang dibahas adalah ini itu, dan kita semua ya emang sengaja saya minta tuh orang-orang yang belum nikah, karena biar spiritnya, rohnya masuk engage ke konten. Iya. Ketemulah persekutuan orang baper. Persekutuan orang baper kan? Dari produsernya, kreatifnya, even sampai kameramen, terus juga UPM-nya, semuanya semua belum, itu ya, semua belum nikah. Kacau nggak? Jadi kita ketemu di food court ngomongin tentang kebaperan. Sana ngomongin kebaperan, sini ngomongin kebaperan. Itulah idenya masuk di situ. Jadi kalau tadi abang bilang seberapa penting timnya, itu dia rohnya di situ. Emang harus tim ya. Gitu. Ya, karena kan kayak aku lah, maksudnya aku nggak menutup diri, maksudnya aku kalau sama orang baru itu, Yeah. kalau itu sih banyak, cuma kalau sama orang baru tuh kayak malu, segan gitu. Padahal kita diharuskan tim gitu kan. Nah maksudnya apa trik and tips ala Bang Ricardo? Kalau saya kalau ada dulu orang yang kayak gitu maksudnya. ada kreatif baru atau produser baru, ya saya layanin dulu. Layanin tuh traktir. Oh Pak, ini dulu ya, kasih ini dulu ya. Iya. Iya. Jadi kan orang baru tuh pasti akan tutup diri. Tapi yang bisa ngebuka diri itu apa? Udah ngapain lo? Ngapa-ngapain? Brainstorming sambil makan, gue bayar nih. Mau nggak? Kalau diajakin mau nggak? Mau kan? Nah, di fase di traktir makan itulah dia kebuka. Jadi bahas yang tidak kerjaan, tapi bahas di luar kerjaan.
Nanti dia keluar sendiri kok. Keluar sendiri ya. Dia membuka sendiri ya. Membuka sendiri. Bahkan sampai ada yang cerita masa lalu dia 5 tahun lalu, masa lalu dia begini. Sampai sedalam itu bahkan. Sedalam itu. Iya. Oh. Itu cara saya sih. Jadi melayani dulu. Udah makan belum? Kreatif nih. Belum. Yaudah makannya traktir. Cairin suasana lah ya. Cairin suasana. Gitu. Karena aku gitu sama kalau sama orang baru. langsung ya. Bang, tapi ini balik lagi. Aku keinget lagi nih katakan putus tadi. Maksudnya selain maksud tercetus, orang kan bisa katakan cinta, tercetus kata ini sesuai pengalaman. Abang ada pengalaman kah dengan katakan putus itu atau kayak mana sampai bisa, dan itu 5 tahun loh, pecah loh, sampai dapat award juga kan? Kayak mana, Bang? Ada pengalaman kah? Pengalaman. Waduh. Ada polisi Tobanya, guys. Muka gue di zoom nih. Jadi pengalaman ya sama mantan saya. Sekarang jadi istri saya. Emang dulu problematika percintaan kita tuh ya nggak panjang ya, nggak lurus. Panjang dan ini kan. Berliku-liku ya, Kak? 17 tahun. 17 tahun tuh udah kayak nyicil KPR. Rumah dulu. Oh iya 17 tahun. Iya, 17 jadi tahun. putus nyambung, nggak direstuin, nggak direstuin gitu-gitu. Mapala? Enggak, Mapala. Mapala. Oh, Mapala. Oke. Oh, itu jadi emang ada pengalaman ya? Iya, ada pengalaman. Oh iya. Mungkin sama kayak nyiptain lagu kali, enggak juga ya? Kalau nyiptain lagu kan kalau pengalaman tuh lebih bener. Jalannya tuh kita lebih enak, lebih relate ya, karena relate. Oh gitu. Dan yang nyiptain scoringnya program ini pun saya cari yang emang bener-bener lagi sakit hati juga. Waktu itu ketemu orangnya, arrangernya. Dapat juga. Masuk juga perangkap nah. Jadi kan ya lagunya kalau kalian di YouTube juga sampai sekarang masih kedenger kan. Goodbye. Masih terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Tapi kan maksudnya kalau kita kan taunya kalau orang-orang kreatif itu ya enak aja kerjanya, maksudnya acaranya yang dibuat juga banyak reality show kali teman. Tapi di balik itu suka dukanya, Bang. Abang yang pernah Abang alami pahit-pahitnya tuh kayak mana, Bang? Sepahit-pahitnya ya. Ya suka duka lah, suka duka. Kalau sukanya sih banyak ya, sukanya banyak. Tapi setelah melalui duka. Oh, jadi iya. Perjalanan tuh nggak berjalan mulus. Pasti. Ya pasti kan ada manajemen politik lah, terus juga ada profit dan juga revenue menyangkut rating share. Iya. Dulu kan tayang seminggu sekali, ratingnya jelek, udah bungkus. Wah langsung, ya. Pasti itu kalau gitu udah pasti bungkus, Bang? Bungkus. Cuman puji Tuhannya minggu depannya itu gokil banget pokoknya. Jadi ini dikasih kesempatan tayang seminggu sekali. Lo buktiin deh, seminggu sekali tayang tiap hari Senin. Oke. Tayang di jam prime time kan. Yeah. Nah, habis tayang rating share-nya atau analitiknya itu jelek. Oke, jadi waktu itu bulan puasa kalau nggak salah. Nah, bulan puasa udah deh programnya bungkus, timnya bubarin. Gitu kan dibubarin. Tim bubar, terus hostnya juga say sorry, kita nggak bisa berlanjut. Sampai pulang kampung ngomong kan. Jadi bulan puasa itu sebulan kita nggak ngapa-ngapain. Dari tadinya punya kerjaan sampai nggak punya kerjaan. Nah, di bulan puasa itu entah kenapa kita semua tuh nggak ada yang frustasi. Tapi lebih kayak host kita tuh pulang kampung minta doa sama ibunya. Terus kreatif saya ataupun partner produser juga, ya udah deh lebaran ini kalian minta maaf deh, kalian punya salah segala macem. Nah, tepat sebulan setelah itu, ya puji Tuhannya ada program beli dari Turki. Ya kan, mau ditayangin stripping. Stripping. Ya, tapi ada problem di legalitas. Jadi kita kan udah stok nih. Katakan putus tuh udah stok untuk sebulan. Iya. Tapi nggak tayang sebulan. Kan kasihan ya. Tadinya mau dibakar tuh materi. Sampai akhirnya si program Turki ini nggak tayang. Karena legalitas. Belum siap. Tutupin dulu lah pakai stok. Tutupin pakai stok kita. Stok yang untuk sebulan itu? Iya. Jadi kerjaan, asik ada kerjaan. Walaupun ngedit kan. Kita semua happy, bahagia walaupun ngedit. Ngedit doang? Iya. Nggak syuting kan. Ya udah. Tayang tuh akhirnya. Tayang. Minggu pertama, channel 8. Minggu kedua 10. Minggu ketiga 12. 15. Aduh, itu dari tadinya sulit kan, nggak ada kerjaan.
Terus sampai ngedit tuh bertumpuk, kita doang editing, kru-kru bertumpuk semuanya ngasilin output yang bagus ya. Sampai akhirnya naik men. Itu sukacita semua tuh. Sampai hostnya balik lagi. Alhamdulillah katanya. Akhirnya gue kerja juga. Akhirnya gue bisa lagi. Oh gitu berarti pernah ngalamin sebulan tuh bener-bener kosong ya. Kosong. Itu nggak semudah itu dengan BK, berarti ada aja. Cuman maksudnya itu dukanya, itu baru setelah duka dapatlah suka-suka. Ya. Oh berarti harus melewati duka dulu ya. Bener. Jadi ya kita harus bersyukur, walaupun ada duka ya syukurin aja. Iya. Kalau dibawa pakai perasaan, ya pasti kan yang terjadi adalah inget masa lalu lagi, inget ini lagi, coba begini, coba begitu. Kenapa nggak kita beginin aja? Itu sih yang salah ya. Iya. Jadi bersyukur aja, bersyukur terus, kerjain terus. Ya pasti nanti ada jalannya kok. Oh iya. Tapi itu kalau kita ngomongin suka duka. Cuman kalau pada saat ya mungkin di lapangan kalau saat syuting itu bang ada tragedi. Oh, jangan tragedi kali ya. Oh banyak. Kayaknya banyak ya? Banyak. Tapi yang mungkin yang nggak akan pernah lupa, yang benar-benar oh ini tragedi bener-bener ini. Ada waktu itu syuting di daerah Yogyakarta ya. Daerah Jogja. Itu kan ada monumen-monumen yang bersejarah ya. Sakral kali ya? Sakral ya. Iya. Nah, karena kita waktu itu merasa di atas angin, program kita nomor 1. Oh. Kita lupa bahwa kita ada di tanah orang. Di suatu tempat yang dimana? Iya. Iya, oke. Suatu tempat yang kita mesti izin dulu, mesti ngobrol dulu. Jadi kita lepas kendali ya. Uncontrol lah. Sampai kita naik ke rumah atau bangunan-bangunan adat tuh buat disutingin. Oh. Naik. Dan itu maksudnya nggak ada izin, nggak ada. Karena kita udah merasa di atas angin. Ada tempat bagus ya syuting ini. Iya. Dan semua tahu, semua orang se-Indonesia tahu kalau ini tim Bang Putus. Nah di situ langsung ditegur sama, kalau nggak salah, kalau Jogja tuh apa? Hamengkubuwono ya? Oh Sultan, iya. Ya Sultan Hamengkubuwono. Ininya lah ya, apanya maksudnya gubernurnya ya? Iya, pokoknya orang penting lah. Iya. Dia langsung negor ke yang punya perusahaan tempat saya bekerja. Gitu, telepon. Kemarin tim lo tuh kurang ajar naikin bangunan gua. Oh, gitu. Udah langsung shock semuanya. Langsung shock, terdiam. Ini salah siapa? Ini tim siapa? Hostnya naik ke atas bangunan gitu kan. Itu tahun berapa bang? 2017. Jadi bikinnya 2015 programnya. 2016 booming, 2017 dapat award. Pantes lah di atas. Oh iya. Gue lagi di powernya, gue power. Nggak dijagain. Dia langsung lapor ke atasan. Ditegor lah, kita ya kasarnya kena SP1. Oh, itu nggak bisa bang lupain ya? Nggak bisa lupain. dari sekian banyak tragedi ya, itulah. Itu. Walaupun ada tragedi-tragedi lain ya, kalau syutingnya ke rawa-rawa lah, terus ke tempat-tempat yang dark lah, terus ketemu preman itu segala macam udah dicobain. Cuman paling fatal ya ini. Jadi preman karena. Tapi kalau preman itu maksudnya pernah sampai fisik gitu bang? Fisik pernah. Oh iya. Jadi kita kan syuting memang reality show ya. Iya. Jadi treatment teknisnya memang real. Jadi misalkan hostnya jalan duluan, kita mantau dari mobil, dari tempat tersembunyi, itu real. Secara teknis real, tapi secara konten kan create. Iya. Nah, ada satu adegan kalau nggak salah di Madura apa di Surabaya tuh ya, di pasar. Adegan ribut-ribut. Adegan ribut-ribut sampai premannya datang, berantem bener. Emang nggak tahu apa sih preman, kan taunya ada orang ribut gitu. Ada orang ribut. Ribut di wilayah dia lagi kan. Terus gitu saya di mobil langsung keluar. Itu beneran. Dan yang lain kameramen masih menyangka itu talent kita. Oh, nggak tahu. Nggak tahu itu preman. Oh, itu tapi maksudnya gitu. Sama preman tuh langsung adu fisik. Jadi kan kalau syuting ada satu production assistant yang di samping host ya, dia ribut. Ngeri kali. Ribut. Nah, host pikir itu talent. Oh, makanya ini aja. Anteng-anteng kameramen pikir itu talent. Taunya itu bukan kru kita, itu beneran. Jadi gimana nih mau lanjut situasinya atau mau di-cut dulu?
ke saya kan baik lanjut aja. Abang juga sih lanjut aja. Lumayan. Ada bahan sampai setengah jam tuh ribut-ribut. Baru cut. Nah, cut baru nyengir si premannya. Oh, syuting ya gitu kan. Keluar kamera dari mobil kan. Udah ini saatnya cut. Karena kalau kita udah keluar kamera dia pasti tahu kan. Udah cut. Syuting ya. Yang penting udah dapat materi tadi yang dimarah-marah. Dapat konten, guys. Oh, iya, karena kan mikir, ya maksudnya karena itu kan memancing orang kan, lihat kan ada apa itu ribut-ribut, teriak-teriak gitu kan. Datanglah preman, main fisik juga guys. Tahan dulu kan. Ya udah, tahan, makin berantem bang. Untung nggak dipukul. Udah cut. Akhirnya, tapi ujung-ujungnya damai lagi. Damai. Ya. Akhirnya si preman itu emang nggak tahu. Foto kan? bareng. Oh, foto bareng. Syuting. Bang, tapi maksudnya selama abang bekerja berkarir gitu, paling berkesan ada nggak sih kerja sama siapa atau buat siapa? Ternyata, ini orang enak juga kalau dia kerja. Maksudnya dari sekian banyak ya. Ada nggak satu nama mungkin siapa? Boleh sebutkan ya namanya? Boleh. Boleh sebut nih. Tapi ya, pasti banyak yang berkesan ya bang. Banyak yang berkesan. Cuman yang paling berkesan ya ketika ninggalin industri yang udah besar gitu kan. Saya resign. Yang membesarkan. Iya, yang membesarkan saya dan juga nama saya udah besar. Saya resign masuk ke digital. Nah, di awal masuk digital ini yang berkesan sih. Jadi mau belajar lagi di digital. Jadi saya ikut di media digital untuk artis lah, sebutlah dia Mawar, sebutlah dia bukan Leslar. Iya, dulu kerja di digitalnya Leslar Entertainment. Iya. Itu sekitar nggak nyampe 4 bulan, 3 bulanan lah. Gitu. Tapi sorry, maksudnya abang itu resign, kenapa resign? Maksudnya resign tuh udah jenuh kah atau mau coba tahun, men. Oh iya sih, berarti bisa jenuh ya. 12 tahun. Sementara atasan-atasan gua tuh udah pada cabut kanan kiri. Dulu gua mau cabut ditahan. Tapi giliran dicabut ya. Terus gimana ini? Dinasti kita gitu. Gimana dinasti kita? Oh, jadi emang jenuh juga ya, berarti faktor utamanya jenuh. Kira melipir. Akhirnya garap digital si artis ini, pasangan ini. Oh, pasangan ini. Nah, ini si Pecah bumi. Pecah banget. Kenapa? Pecah banget bener. Ya Kak, bener ya Kak? Pecah Kak. Oh, si Kakak mukanya gitu pecah banget. Sampai bubar. Berapa lama Bang ikut di sini? Di situ karena tim real mereka itu emang sahabat saya. Jadi yang ngajakin saya itu sahabat saya. Kalau gitu berapa lama sih Bang? Ada berapa timnya ini? Timnya tuh mereka tuh udah setahun sebelum saya. Dari bikin sampai akhirnya setengah jalan kan. Cuman karena sahabat saya ini butuh partner, ya udah, ayo sini Dok, ikut gua gitu kan. Sekalian belajar digital. Jadi saya kan penasaran juga tinggi ya. Main digital tuh mainnya gimana sih gitu kan. Yang bisa ramu tuh gimana sih? Terus yang bisa dijual kayak gimana? Akhirnya masuklah. Ternyata bikin channel, ujung-ujungnya jualan juga. Jualan lagi ya? Jualan lagi. Oh gitu. Gitu ceritanya. Tapi kalau cerita detail sih ya hanya aku dan Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi maksudnya itu abang udah sekarang kan kita taunya kan abang kan kontennya kan di 44.000 followers guys di Instagram. Aduh. Betul gak sih 44.000 ya Kak? Belum. Udah 44 udah Pak. Istrinya nggak tahu, masa aku yang tahu guys. Istrinya nggak tahu. 44.000 itu. Tapi maksudnya untuk konten di Instagram itu bang? Instagram kan? Iya Instagram. Iya. Itu awalnya gimana bang? Maksudnya bisa bikin? Dulu tuh bikin Instagram tuh riding the wave aja. 2015 tuh bikin. Karena ya program lagi booming kan. Iya. Cuman belum tahu cara mengefisiensi dan mainin digitalnya kayak gimana. Jadi cuman kayak promo-promo aja. Dan dapatlah 50% dari 44.000 itu penontonnya Tangan Putus. Pada waktu itu. Ya 10 tahun lalu, 9 tahun lalu. Ya kalau sekarang kan mereka udah pada nikah, udah berubah juga algoritmanya. Kalau orang abang sama kakak nikah tahun berapa sih? Kita 2018 nikah. 2018 nikah. Oh, iya. Jadi pas Instagram itu belum nikah ya? Belum. 2015 kan? Iya, belum. Oh, jadi masih kontennya pun soal ini aja ya? Ya promo-promo program. Promo ya. Ketemu sebenarnya ketemu
mantan pacar ini tuh pacar. Kayak mana ceritanya ketemu ya? Dan kakak dulu orangnya seperti apa sih kak? dulu tuh dia tetangga gue. Tetangga bener-bener sebelah rumah? Enggak, jadi saya di komplek. Komplek kan keluar ada jalan besar. Nah dia punya ruko lah. Dia pengusaha, bapaknya. Pengusaha elektronik. Jadi kalau saya ke jalan besar tuh naik motor lewat, set, wah ada dia. Dia di depan toko, lagi jaga toko. Wah si Amoy lagi di situ. Si Amoy. Terus cek-cek lah toko sebelah. Cek. Toko sebelah. Pura-pura dulu tuh, pura-pura servis TV padahal TV. Katanya maksudnya basicnya emang gak kenal. Apa ada korelasi kerjaan kah atau satu kumpulan teman apa gimana? Ini 2000, kita ngomongin 2007 ya. Ini kita ngomongin cinta dulu ya dong, ya. Sebelum ya. konten nih, aku kepo juga nih. Nah, 2007 tuh zaman masih kuliah. Jadi ketika lewat dari ruko, itu kan dia selalu nampak nih perempuan ini nih. Entah dia ngepel atau bersihin. Ada aja aktivitas pokoknya. Ada ya? aja pokoknya. Ada Main-main sama papinya, doginya gitu kan. Iya. Wah, gitu kan sampai meleng kan awal kan. Kayak di film-film. Riset kan. Riset. Karena anak kreatif riset. Oh, dia elektronik, servis elektronik. Apa yang elektronik gue yang rusak ya? Apa gue sengaja rusak? Yang nggak rusak pun dirusak-rusakin pokoknya. Rusakin. Bawalah pertama mini kompo kan. Oh iya, mini kompo dulu. Mini kompo dulu tuh, dengerin Blink. Oh, waduh. Super Gangster. Iya benar-benar. Kita rusakin, bongkar. Nggak pas ke rumahnya, pengennya dia ada. Taunya nggak ada, ketemulah bapaknya kan. Oh, bapaknya galak banget kan. Raja terakhir lagi ketemunya. Raja terakhir gitu kan. Koh, gitu kan. Mau servis kompo. Dilihat sama dia. Nggak bisa. Lah, nggak bisa aja. Udah diusir. Nggak bisa. Bawanya ke sana. Ya, gitu. Tapi ini rusak kok. Tolongin kok. Ini gini. Nggak bisa. Udah di ini. Gagal usaha pertama nih. Usaha pertama gagal. Nah, sampailah waktu itu kuliah kan. Jadi aku tuh kuliah ternyata satu sekolah tinggi ilmu komunikasi sama kakak. Iya, sama kakak. Saya di broadcasting, kakak di public relation. Jago aku ngomong. gitu. Menyala kakakku. Akhirnya kesempatan pertama gagal, ada kesempatan kedua nih. Iya, mainkan. Deketinnya di kampus. Ya di luar area inilah ya. Iya. Beda area ya. Akhirnya setelah ketemu di kampus, siasat apa lagi nih yang mau kita gerakin nih? Atur strategi dulu kan? Atur dulu. Akhirnya 1, 2, 3 kali ngobrol, ikutlah komunitas keagamannya dia. Ya sosokan lah. Masuk lah. Masuk ke dia dulu tuh ikut komunitas agama, terus Natalan aku ikut gitu kan. Sampai akhirnya bisa ngajak nonton. Masuk perangkap nih. Masuk perangkap kan. Nah, cuman karena saya dulu kreator komedi kan. Jadi apa ya komedi yang bisa dikembangin ya? Kadang-kadang ya. Aku ajak nonton kan. Jadi kalau komedi yang saya kembangin ke pacar itu biar memorinya keinget. Dan bener. Paham ya. Masuk gitu kan. Ada beberapa momen kayak misalkan habis nonton kasih gulali gitu kan. Terus di tengah jalan mau nyebrang kan orang biasa pegangan tangan kan ya. Ini ngobrol sampai dia kejedot sama ini bajai. Iseng aja kan, nggak ada yang lain kak. Main tebak-tebakan kata sampai dia ketabrak bajai kayak gitu. Terus juga naik motor ya, pernah jatuh bareng. Jadi aku tuh nggak bisa naik motor dulu. Serius? Nggak bisa. Penipu dia. Nggak bisa naik. Nggak bisa naik kopling, tapi nggak bisa bawa kopling. Nggak bisa. Sedangkan dia si kakak yang bisa bawa motor? Iya, dia dari kecil tuh karena ayahnya main motor Racing kan ya. Dia bisa bawa motor kopling. Kuliah dia naik Suzuki Satria tuh. Yang kopling. Itu paling hits tuh zaman. Nah, aku kan nggak boleh dong. Nggak bisa. Gengsi dong. Cowok. Mau deketin cewek. Akhirnya bilang bisa. Bisa bawa motor kopling. Kopling doang. Terus teman di belakang kan, Dok, lo kan bisa bawa Mio. Jauh banget. kan? Akhirnya, udahlah bareng tuh. Yaudah pulang, aku yang bawa deh. Bawalah. Habis nonton, bawalah. Habis nonton Spider-Man tuh. Nonton Spider-Man ya? Habis nonton Spider-Man, bilang, kok kayak mana ini? Gitu kan. Apa nih, kok remnya ada 2 nih? Iya, dari 1 langsung, 3 tuh doang.
Habis itu jatuhlah kami. Standing motornya. Marah nggak kakak? Oh lu ternyata nggak bisa naik motor? Enggak, karena aku bercandain kan. Oh. Karena abis nonton Spider-Man kan. Kita kayak film tadi ya. Aku sengaja tahu jatuhin kamu tuh gitu. Padahal dalam hati kan bodoh banget gue gitu kan. Jangan sampai kelihatan bodoh gitu kan. Dia ketawa juga, jadi sambil jatuh sambil ketawa. Tapi ada problem kedua, motornya rusak. Itu asuransi nggak? Tanggung jawab siapa itu? Enggak, jadi ya bapaknya lah marah-marah lah. Ini siapa yang bawa nih? Cuman dia backup. Aku yang bawa. Pasang badan. Pasang badan. Menyala kakakku. Itu waktu kuliah. Terus udah kerja di Trans kan ya. Udah kerja. Kita makin deket kan. Nah, posisiku juga udah cukup lumayan. Ini udah pacaran belum sih? Udah. Oh, udah. Udah pacaran. Iya. Jadi pacaran terus. Oh, 17 tahun secara kan? Iya. Nah. Udah kayak KPR lebih ya. Karena kan dulu kan ya belum dapat restu lah. Oh iya. Tapi usaha dulu lah. Kerja sampai akhirnya saya sibuk kan. Gue bawa aja lah istriku ke sini ya. Gitu. Gue masukin di Trans. Oh. Iya. Jadi istriku baru kerja di brand ya. Waktu itu brand gas gitu. Habis itu udahlah pindah ke Trans lah. Terus pindah ke Trans. Karena aku levelnya udah lumayan nih, ya manajer-manajer lah. Wes, sudah gitu ya, kan. ya. Nah, atasanku, kita butuh kreatif nih. Ada saya, bos. Langsung pede. Masukin CV-nya. Ordal. Udah. Masuk dia. Tapi belum ada yang tahu kalau dia pacar saya. Gantian pasang badan juga sekarang mau pasang badan. Tapi yang saya lakuin itu ternyata dampaknya kayak pisau dua mata gitu. Jadi kan selama saya di Trans, dia di tempat lain. Jadi kan saya punya banyak fans. Jadi yang saya lupain adalah ketika saya masukin dia gitu kan. Nah, fans-fans ini teriak. Kok pulang bareng terus? Ini siapa? Curiga lah. Ya lama-lama kebongkar. Dengan sendirinya. Ternyata mereka pacaran gitu kan. Ya, cuman mau gimana? Tapi 17 tahun pasti ada putus nyambung. Nah itu. Kerja aja 12 tahun nih, pacaran 17 tahun. Iya. Nggak jenuh tapi kan? Nggak, takutnya resign pula, Kak. Takutnya resign pula. Enggak kan? Enggak jenuh. Enggak, soalnya 12 tahunnya resign kan, 17 tahun. Tapi ada putus nyambung ya? Berapa kali putus nyambung, Mah? Terhitung kah? Banyak ya, nggak terhitung ya. Masalah kecil jadi besar. Iya, nggak terhitung. Ya intinya problem itu yang menguatkan kita. Jadi makin banyak problem. Kadang kan orang problem lari ke sana. Problem putus, cerai gitu kan. Iya. Sering itu, Bang. Cuman ini sampai kita pun nikah sampai sekarang ya ada problem ya. Yaudah kita konten aja yuk. Konten bareng. Itulah kita berangkat. Masuklah Kak. Masuklah Kakak situ. Masuklah daripada dia kan anak udah agak besar nih. Ya. Udah 5 tahun mau ke 6 tahun. Jadi aktivitas dia daripada scroll TikTok, YouTube gitu. Bikin lah gitu. Gimana caranya? Ya kita aja. Pemainnya kita. Naskah kau yang buat, kau yang riset. Kita yang main, aku yang edit. Ya udah ayo jalan. Baru Januari kemarin di TikTok. Udah lumayan. 3 bulan ya konsisten kan. Dia juga pikirannya jadi nggak kemana-mana. Nyari konten aja tuh. Konten, naskah tuh. Bang enak. Bang enak. Oh gitu. Jadi istri konten kreatornya. Jadi pecah lah modal sampai sekarang kan? Iya, jadi ketagihan. Aku kakak tuh lagi sering aku lihat nyapu lah apa segala macam. Cuman ada satu orang Bang itu yang kulit hitam itu siapa? Itu babu. Itu tetangga. Jadi tetangga tuh ada punya rumah, cuman disuruh jaga lah dia. Nah daripada kau jagain situ, konten lah sini. Nanti gua ajarin cara ngambil gambar, cara bikin konten, mau lah dia. Abang ajarin juga juga. Ngajarin. Jadi sekarang fokus lah Bang di perkontenan ini. Iya, sebenarnya buat validasi juga. Si paling validasi. Oh gitu. Tapi maksudnya kalau konten tuh Abang maksudnya setiap hari pasti konten kah atau kalau lagi mood-moodan juga atau gimana? Karena Abang yang edit juga kan? Yang edit saya. Jadi itu ya kita planningin. Kita planningin misalkan sebulan ini kita bikin 20 konten. Ya udah sikat di hari Senin 5. Kita tuh 10. Mau berapa nanti masalah tayangnya tinggal kita sesuaikan dengan tren aja. Jadi emang udah tiap hari ini harusnya konten nih. Makanya agak kosong bisa kesini kan ke Batak Keren. Kita kan tepuk tangan dong, gila.
sengaja mengosongkan konten loh. Tuh, kakaknya semangat banget dari tadi. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau aku lihat sekarang banyak kan ya emang situasi ya suami istri di rumah gitu kan. Relate. Apa segala macam. Iya makanya siapa ini orang yang kulit hitam itu benar ya? Iya. Iya, tetangga itu. Tetangga itu. Kita manfaatin lah semuanya. SDM yang ada dimanfaatin pokoknya ya. Manfaatin. Cuma maksudnya untuk sekarang itu konten-konten itu akan terus seperti itu kah apa abang ada rencana? Oh enggak, rencana tuh mau ngasih edukasi ke depannya. Oh, edukasi. Edukasi seputar komedi, penulisan naskah. Iya. Gitu. Ya karena abang, Tunggu ya. Cek. tunggu ya dong mereka karena emang lucu juga bang ini. Aku juga kalau nonton di Instagram tuh lucu juga. Kakak juga lucu kak. Terima kasih. Iya kakak lucu bingit. Jadi kita emang sesuai sama karakter. Oh iya. Jadi biar nggak palsu, ya saya yang di emang laki-laki tuh emang udah wajib jadi keset. Jadi keset. Dinyainnya dong bang. Bang tapi minum dulu bang. Aduh. iya. Udah ngomongin soal cinta, soal karir segala macam masa nggak minum? Panjang ya. Kak minum kak. Aku diliatin kakak grogi dari tadi. Kakak ini Iya. nggak nampak cuma suaranya nampak guys. Bagaimana tertekannya aku di sini. Apalagi saya. Begitu jadi. Alhamdulillah suami Batak. Oh, nah itu dia. Suami Batak. Kan nggak nampak kan Mama Mika? Ada orang di sini suaranya. Nah, ini karena kakak ngomong pilih orang Batak gitu kan ya. Iya. Menurut abang gimana bang? Rasa jadi orang Batak? Pertanyaan macam apa ini? Maksudnya di konten ya. Karena sekarang aku pun baru-baru main TikTok ini bang. Iya. Cuman karena maksudnya lingkunganku banyak teman-teman Batak, ya bukannya merasa sempit, cuman kayak mana ya? Tapi nggak bisa dipungkiri maksudnya kalau lingkup Batak ini cepet kali ininya. Iya. Bisa naiknya cepat apa segala macam. Maksudnya abang merasakan itu kah dalam Ngerasain banget. Cuman kan balik lagi ke kalau bikin konten tuh emang harus jujur kan. Jadi kalau aku lahir di Bekasi kan. Kalau aku mau bikin konten gaya Batak gitu kan. Sedangkan Bona tahun aja aku nggak ikut. Aku tuh keluarga Batak tapi aku sering kabur-kaburan. Jadi aku paham, jujur. Aku mau bikin konten begitu gimana? Hatiku aja nggak ke situ. Maaf ya, Mak ya. Jadi mama aku dulu sering ngajak kalau tahun baru kan Bona tahun kan. pasti ya. Terus juga ada acara doa bareng kan, acara keluarga besar kan. Aku sering kabur. Emang males. Jadi kayak apa ya? Nggak tertarik atau Mungkin belum meresapi ya. belum Belum meresapi. Jadi masih asik dengan duniaku. Nah, kalau aku bikin gaya Batak, bukan tidak mungkin itu pesat, cuman ilmuku nggak di situ. Ada beberapa teman-teman yang bikin tentang kebudayaan naik pesat sih. Dan karena memang mereka ngerti dan mereka paham sedalam-dalamnya. Gitu. Tapi maksudnya kalau menurut abang sendiri kalau konten-konten Batak itu ya taruhlah yang kayak tadi abang bilang. Apa soal budaya itu maksudnya untuk jangka panjang akan bisa tetap eksis kah atau eksis dong. Karena kan kita di negara Indonesia ini kan penuh dengan budaya. Iya. Nggak, karena kan kadang banyak orang-orang baru yang bikin konten Batak cuman ya udah nggak kesana juga larinya udah malah yang sekarang tuh kalau di TikTok aku nggak bohong ya maksudnya yang kuliah tuh yang berantem yang merbadi yang segala macam justru itu malah juga disukai juga sama orang-orang kayak itu kan karena yang kita suka konten apa sih ini berantem aja disukai yang gitu-gitu maksudnya nggak ada edukasinya sedangkan abang tadi bilang ke depannya akan ada edukasi gitu kan ya jadi emang kita harus pintar-pintar milih penonton kita kalau memang kita mau konten yang berbau budaya ataupun Batak ditabrakin sama Jawa kan banyak tuh konten-konten yang suaminya Batak tapi bahasa Batak dikoreain. Ya ada itu tuh kayak gitu-gitu dan itu penontonnya mereka harus pilih bener. Penonton yang mau dihibur seperti itu. Karena kalau mereka larinya ke arah yang lain itu nanti beda jalur. Kalau aku kan bikin konten komedi keseharian rumah tangga. Ya kan? Aku nanti mau bikin edukasi tentang parenting, mau bikin edukasi tentang suami istri, ya kan, mau bikin edukasi tentang komedi yang baik kayak gitu. Jadi masih satu linear lah. Kalau udah kesana kemari itu pasti nyari penonton baru susah lagi. Tapi kalau konten di rumah gitu, maksudnya pernah malas nggak sih bang? Aku kan juga sama istri kan, kayak niat nih ada nih, tapi pas mau eksekusi tuh, aduh, kok kayaknya ribet, kayaknya susah malas gitu. Maksudnya bang juga atau kakak yang ngerasain sih, cuman kan aku ya balik lagi aku challenge aja istriku.
Enak ya jadi mancing ya. Challenge. Terus Iya. mau juga sih kakak ya? Mau. Oh, Kan iya. tadi intinya awal kan dia suka nonton Korea kan, suka scrolling TikTok kan. Oh, iya. Ya, daripada tontonin konten orang lain, bikinlah konten sendiri. Berani nggak? Bisa, ya udah jalankan gitu kan. Jadi aku tinggal mana konten minggu depan gitu kan. Oh. Ini ada 10 pilih, aku pilih kan. Bikin yang ini enggak, ini iya, enggak, iya. Cari gitu. Oh, tapi suka kalau bikin konten suka Berantem. berantem. Sering. Itu biasanya kenapa? Nggak cocok kah atau? Jadi ego. Oh. Ego dulu kan dia kreatif juga kan. Tentang cara pengambilan gambar aja dia ikut campur kan. Wah. Tadi aja kesini bilang action. Oh iya, udah jiwanya ya, udah jiwanya. Iya. Nih gitu. Tapi maksudnya kalau berantem gitu siapa duluan yang akhirnya ya udah harus mengalah harus. Iya, jadi kita tuh biasa kan karena ini audio visual, coba dulu lah idenya dia. Oh. Coba dulu kan, kemas dulu, edit dulu. Mm-mm. Begitu ada problemnya baru nih. Gitu. Begitu pula sebaliknya dengan saya. Oh, tapi maksudnya kalau kakak nggak ngedit ya? Ngedit nggak kakak? Dia nggak bisa dia. Ini ya director nggak Iya. juga? Nggak juga apa? Cuma cari-cari ini ya? Dia kreatif juga ngedirect juga bisa. Oh, iya. Nyari konten, terus bikin skrip. Kayak Oh gitu. gitu. Tapi maksudnya kalau abang sekarang anak ada berapa? Anak ada 2. 2 laki. Cewek dulunya. Oh cewek dulu. Oh, ada rencana nambah pak? Nau. Laki? Laki. Ya itulah. Batak. Berapa kak? 3? Nama 3? Nambah 2. Laki-laki. Oh, oke. Jangan kayak abang kembar? Nggak ngarepin kembar? Nggak. Ya sedikasinya. Oh, sedikasinya. Cuma maksudnya abang sebagai orang tua, karena ya gitu lah. Maksudnya kayak abang kan orang tua pasti waktu abang masih kecil mengarahkan agak ya kita bilang lah keras mungkin kalau di Batak ya menuntut apa segala macam. Kalau abang ke anak sendiri ada Anak sekarang tuh generasinya cepet banget maju. iya betul. Jadi umur 4 tahun aja dia udah tahu. scroll. Oh. Ini umur 5 tahun udah bisa argumen. Udah bisa ngasih yang namanya discuss yang pilihan. Iya udah ngasih pandangan apa segala macam. Iya, udah ngasih pilihan. Dadi, beliin aku sepatu roda dong. Misalkan. Kamu sebelum aku beliin sepatu roda, kamu harus ikut lesnya dulu. Ah bisa kok. Aku tinggal lihat aja TikTok gitu. Gitu jawabnya ya. Iya. Di TikTok ada gitu. Jadi udah pinter berargumen. Oh. Jadi ke depannya tuh kalau buat anak-anak ya aku ngebebasin mereka tuh mau arahnya kemana ya. Apalagi zaman nanti mau masuk AI kan. Iya. Kayak gitu. Terus juga tinggal ngebatasin aja sih. Oh. Ngebatasin ke mereka. Tapi aku ngebebasin sekaligus ngebatasin. Kayak Gitu ya. Iya. Seru juga ya jadi Seru. orang tua muda gitu. Tapi maksudnya kalau untuk sekarang bang, maksudnya konten berjalan. Tapi di luar konten abang ada kesibukannya nggak? Di luar konten ada. Ada. Sebagai? Aku di luar konten itu jadi konsultan personal branding. Oh iya. Tadi aku juga pernah konsultan kreatif. Ya. Itu kayak mana? Aku baru dengar loh maksudnya. Konsultan kreatif tuh jadi segala bentuk kreativitas kan banyak ya. Dari mulai nge-branding sampai ke marketingin sampai call to action atau sales kan kreatif semua itu di dalamnya. Oh. Jadi klien-klienku banyak yang pengen personalnya tuh diangkat tapi nggak flexing, ataupun dia punya brand, gimana caranya brand ini tuh dijual, kayak gitu. Jadi konsultan, aku punya partner sama beberapa temen, jadi kita coba masuk ke area masing-masing. Kalau aku jagonya dibikin IP, bikin kayak tadi kan aku bikin program jago bikin di awal, ya untuk di personal branding juga sama. Ada beberapa klien dari artis, ada beberapa klien dari pengusaha-pengusaha yang mau di personal brandingnya dibikin. Mereka kebingungan gitu. Berarti sebenarnya memang konsultan kreatif gitu ya? Iya, betul. Lebih Cuman spesifikasinya di branding, personal branding. Lebih dulu mana abang ngonten sama si konsultan? Duluan personal branding, duluan konsultan. Jadi kan tadi aku bilang validasi. Aku bikin buat klienku ini IP ataupun nge-brandingin dia sampai dia punya programnya, kontennya. Masa aku nggak bisa bikin buat diriku sendiri gitu? Di waktu luang ya. Iya. Akhirnya aku bikin sama istri.
Oh, jadi emang konsultan dulu baru Bang sebagai Iya, content creator. betul. Oh, gitu. Oh, 12 tahun bikin program buat perusahaan, 2 tahun bikin buat orang lain. Kenapa nggak bikin buat diri saya sendiri? Akhirnya coba bikin. Oh, akhirnya jalan juga dan Jalan juga. pecah dan menyala kakakku. Ilmu padi abangku. Bang, tapi maksudnya enggak itu lagi hits itu kata-kata itu, Iya, menyala iya. abangku. Aku sekarang kalau komen-komen tuh menyala abangku, dibalas ilmu padi abangku. Bang, sekarang untuk ke depan ada rencana apa, Bang? Ke depan sih ya Mau bikin sesuatu yang meledak kah? Sekarang tuh lagi zaman-zaman ini, Bang, zaman konser. ya Kayak BK nih mau ngadain Batak Fest. Abang jangan ada bikin konser juga ya, Bang? aku nanti ke depannya ada bikin konser, ada cuman yang kecil-kecilan. Wih, beneran? Iya. Kapan, Bang? Di-spill. Bulan Juli. Cuman aku belum bisa spill karena masih nyari sponsor. Nah, buat sponsor. Oh gitu, tapi rencana bulan Juli. Bulan Juli. Oh. Di pinggiran di Cibinong. Oh, Cibino. Maksudnya tema konsernya kayak mana, Bang? Jadi kayak tempat pesta suara. Jadi aku ngambil riding the wave-nya dari pemilu, Oh. ya kan. Cuman ini audiensinya di warga pinggiran. Kan hawanya masih ada nih pemilu nih. Oh, aura-aura, Iya, hawa-hawanya cuman masih. ini aku bikin nama programnya TPS. TPS. Wih, keren. TPS, jadi nanti yang datang nikmatin activity dan juga performance kita. Oh. Gitu. Itu bulan 7. Bulan 7. Tanggalnya udah putus. Tanggalnya udah putus. Udah, sponsor belum putus. Sponsor belum putus. Jadi kita doakan sama-sama. Amin. Menyala bangku biar sponsor datang semua. Amin buat. Kali aja ini Untuk bisa mereka. collab sama Batak Keren. Oh boleh Ya nggak? banget. Boleh Ya nggak, banget. abangku Bang Gali? Ngangguk aja Bang Gali. Menyala bangku. Menyala bangku. Mungkin habis ini kita langsung ketemu Pak Owner kan. Abang mau bulan 7. Tapi itu maksudnya konsepnya jadi outdoor Bang ya? Outdoor di lapangan. Oh lapangan itu. Jadi emang yang pesta rakyat. pesta rakyat. Nah itu yang nampung berapa banyak? Maksudnya stadion itu bukan? Bukan. Jadi kayak semacam Apa lapangan terbuka? lapangan gitu? bola. Oh lapangan bola terbuka Iya, gitu ya? lapangan bola terbuka. Kita bikin di situ kayak pesta rakyat lah 2 hari. Oh bulan 7 ya udah bentar lagi. Berarti segala konsep itu udah bagus Iya, semua ini ya? lagi. Udah tinggal eksekusi kali ya? Belum. Oh belum. Masih meeting sana sini, Oh, masih propose meeting sana gitu. Ada kakak lah, kak. Dukung kan? Bulan 7. Sikat. Sikat tuh, kakak. Marketingnya dia. Oh marketing, percayalah aku. Sikat pokoknya. Jalan itu jalan. Berkelas pokoknya. Berkelas. Enggak, karena emang lagi musim itu konser-konser. Iya, lagi musim. Kayak Batak Fest, nanti Batak Fest 2 ya. Ya pokoknya kita doakan ya doakan BK. Ini apa yang mau dilakukan sama Bang Ricardo ini biar meledak, pecah, biar menyala bangku. Tapi Amin. maksudnya line up udah ada ya Bang, artis-artis segala macam. Line up sih propose masih. Masih propose. Masih propose. Bisa ganti kalau kliennya maunya si B, kita ganti. Oh, yang penting tanggal 7 eksekusi ya. Eksekusi. Kita. Amin, ada amin saudara. Amin. Saudara. Bang, sebelum kita akhiri, perbincangan ini. Padahal seru ya. Aku Seru. padahal masih mau ngobrol lagi. Besok-besok kakaknya diundang dong. Kayaknya kalau sama kakak pecah juga gitu. Karena penasaran masih doang BK. Ini suaranya dong, mana sih kayak mana tampak gitu. Ya, mungkin minggu depan kakak, ya kak. Siap. Siap. Gas Dulu terus. dia tuh waktu studioan tuh yang ini, penonton alay yang Bener kak? Ayo ketawa. Enggak, serius kak? iya. Enggak yang Koordinasi. mengkoordinasikan si penonton alay. Iya maksudnya koordinator penonton. Mm-mm. Bener kak? Iya. Yo. Beda sama ini ya, sama Eli Sugigi, beda? Iya sama. Iya. Oh sama. Oh, aku juga dulu suka nonton. Oh. Aku dulu aku suka ikut casting kak. Ih, Di Trans TV tuh acara Karaoke Star. Oh, karaoke-star dia. enggak, Bukan saya. ya? Bukan ya? Bukan. Iya aku ikut 2 kali tampil. Maksudnya yang pertama ikut syuting cuman nggak kepilih maju. Yang kedua aku maju. Oh, Mas Fai Mas Amin kan ya? Iya, tapi bukan gue. Iya itu Karaoke Star itu. Waktu itu si hostnya si Franda. Iya. Ya itu aku ikut. Terus ke Facebooker. Dulu aku pengen jadi artis bang. Oke. Cuman stripping aku stripping dulu. Castingnya stripping. Castingnya stripping soalnya sini. Akhirnya capek juga. Udah kayaknya bukan jalannya kali. Jadi semua karena aku nggak ikut agensi juga, maksudnya mandiri. Sendiri. Ke Trans TV dulu. Mau apain deh gitu kan? Mau casting pak. Casting apa? Karaoke Star. Oh iya sana ya tunggu gitu mas security kan. Nyanyi lagu nyanyi. Dapet panggilan tuh seneng banget. Ya aku juga menjadi penonton kan maksudnya acara YKS. Oh iya. Terus yang apa yang Raffi sama Ayu Dewi tuh malam-malam ini bukan Tonight ya? Penatio. Bukan Tonight. Itu di net.
Bukan, Ayu Dewi sama Raffi Ada tuh. Ayu Dewi sama Raffi Nah, ada. itu aku nonton tuh malam-malam sampai jam 12 baru bubar acaranya. Pokoknya aku acara-acara artis tuh dulu di Twitterku itu ku mention semua artis-artis sampai nunggu dibalas nggak ada yang dibalas. Maksudnya saking terobsesinya aku mau jadi artis gitu. Tapi sekali tampil di acara ada TV-nya yang di Kuningan nyanyi itu. Pokoknya aku segala macam casting ikut Bang. Cuman bukan ya takdir berkata lain ya. Coba sedih dong. Saya paling senang juga nge-casting orang dulu. Oh iya Bang. Iya, jadi selain kalau cowok-cowok ngeliat bakat baru ya. Iya. Kalau cewek-cewek juga enak di casting. Bakat barunya. Maksudnya. Menyala Bang Bu. Kalau cowok-cowok suka buka gitu dia. Kalau main trik dia tuh, doyan gitu. Ya dulu kalau di Transip aku cuma Karaoke Star sih waktu casting. Iya. Terus lolos. Masih ada sih di YouTube itu cuman janganlah malu lah. Bang, sebelum kita tutup, tadi gara-gara si kakak. Tapi ya, minggu depan kakak ya. Woi. Minggu depan kakak ya. Biar seru. Kalau perlu berdua lagi nggak apa-apa lah. Bang, sebelum kita tutup, ada nggak harapan-harapan buat ya kita orang Batak lah ya. Untuk orang Batak yang apalagi anak-anak muda yang ingin terjun dan mungkin Abang sosok yang menginspirasi mereka, gue pengen jadi. Nah, ada nggak Bang tips ala Bang Ricardo? Tipsnya tuh janganlah dibikin ribet gitu kan. Kalau ribet. kau memang bakatnya di audio, kau memang bakatnya di kamera, kau bakatnya di kreatif, bahkan even kau bakatnya cuman di lighting aja, itu perdalam aja. Karena apa ya? Kalau jangan sampai kau itu bias. Makin kau bias, makin nggak kelihatan. Makin kau dari kecil, kau pupuk sampai besar, itulah hebat. Kalau kata Jackie Chan itu, dia takut sama orang yang belajar tendangan 1 kali dalam sehari selama bertahun-tahun. Daripada dia belajar orang yang belajar tendangan 1000 kali dalam sehari. Jadi konsisten itu penting. Konsisten itu penting. Tepuk tangan buat Bang Ricardo. Bang, thank you banget Bang udah main Thank you. studio Batak Keren. Pokoknya ingat ya pesan malam ya Bang. Pokoknya ingat ya pesan minggu depan orang si kakak biar semakin menyala Bangku. Melatih Horas dengan mereka.